Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masuk ke minggu kedua, di mana materi yang akan kita bahas mengenai tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Nah, di sini ada visi dan prospek membangun sebuah e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan. Sehingga untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan sistem e-bisnis, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan komitmen yang kuat terhadap beberapa aspek kunci. Di antaranya, yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki dan memperkuat hubungan langsung dengan konsumen. Perusahaan dapat membangun loyalitas dan kepercayaan pelanggan yang merupakan fondasi keberhasilan dalam jangka panjang, bisnis jangka panjang. Yang kedua, pembangunan jaringan komunitas. E-bisnis tidak hanya mengenai penjualan produk atau layanan, tetapi juga melibatkan pembangunan komunitas di sekitar merek atau bisnis tersebut. Hal ini bisa berupa komunitas pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan atau aktor-aktor lainnya. Dengan membangun jaringan komunitas, perusahaan dapat menciptakan interaksi yang lebih dalam dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga akan berdampak pada perluasan jangkauan dan dampaknya di pasar. Kemudian yang ketiga ada perluasan pasar. Salah satu visi dari e-bisnis ini adalah memperluas pasar, baik secara geografis maupun demografis. Dengan adanya platform digital, bisnis tidak lagi terbatas pada wilayah fisik ya, tentu saja, dan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Selain itu, perusahaan dapat menargetkan segmen pasar baru yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau tanpa adanya platform digital. Yang keempat, masuk era persaingan global. E-bisnis memaksa perusahaan untuk masuk ke dalam persaingan yang lebih luas, yaitu persaingan global. Di era digital ini, kompetisi bukan lagi hanya dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai belahan dunia yang menawarkan produk dan layanan yang serupa dengan bisnis kita misalnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya agar dapat tetap bertahan di tengah persaingan global tersebut. Kemudian ada tahap-tahap pembentukan sistem e-bisnis. Nah, di sini berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Nah, pada tahap ini perusahaan perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang ada seperti komputer personal, jaringan komputer digunakan secara maksimal. Internet sebagai platform utama harus dioptimalkan agar dapat mendukung operasional bisnis yang lebih luas, efisien, dan terhubung dengan konsumen serta mitra bisnis. Yang kedua adalah membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Situs atau halaman web ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Selain itu, sistem web harus dirancang agar mudah diakses dan responsif sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat dan fleksibel. Yang ketiga adalah membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Sistem informasi e-bisnis yang efektif diperlukan untuk mendukung keseluruhan operasional bisnis digital. Sistem informasi ini harus mampu mengelola berbagai proses bisnis, seperti transaksi, manajemen data, pelaporan, dan efektivitas bisnis ini nantinya akan berdampak langsung pada efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, ada mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Nah, dalam konteks e-bisnis, perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mampu beroperasi secara lintas platform. Hal ini penting agar sistem informasi dapat berintegrasi dengan berbagai aplikasi atau sistem lain yang digunakan oleh mitra bisnis, konsumen, maupun pihak ketiga.
Nah, sistem informasi interplatform memungkinkan fleksibilitas dan kemudahan dalam berkolaborasi serta berbagi dalam hal informasi. Kemudian ada pemodelan sistem. Membangun sebuah sistem yang besar dan kompleks dalam hal sistem informasi e-bisnis, tim pembuat sistem perlu membuat sebuah model. Nah, pemodelan tersebut menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi. Aliran distribusi juga akan digambarkan. Dengan demikian, arus data informasi dapat terlihat secara jelas. Jadi, setelah digambarkan, maka arus datanya itu akan terlihat dengan jelas perusahaan itu mau seperti apa. Penggambaran pemodelan dapat menggunakan sistem flowchart atau blok diagram. Kemudian metode daur hidup untuk membangun sistem e-bisnis. Nah, metode daur hidup ini cocok untuk membangun sebuah sistem e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup ini terdiri dari beberapa tahapan proses, di antaranya di sini ada 7. Yang pertama ada tahap perencanaan, berarti menyusun tujuan dan strategi untuk membangun sistem e-bisnis yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada analisis. Analisis ini berarti mengidentifikasi kebutuhan bisnisnya itu seperti apa dan teknis yang diperlukan dalam sebuah sistemnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada perancangan, merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis tadi. Kemudian yang keempat ada penerapan, melaksanakan desain yang telah dibuat dan mengintegrasikannya dengan sistem yang ada. Kemudian yang kelima ada evaluasi, menguji sistem untuk memastikan bahwa keseluruhannya itu berfungsi sesuai harapan dan tanpa adanya bug atau masalah. Kemudian yang keenam ada penggunaan. Sistem mulai digunakan secara aktif dan operasional untuk sehari-hari. Jadi ini udah tahap operasional sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan. Nah, perlunya sebuah sistem melakukan pemeliharaan adalah untuk melakukan perbaikan atau pembaruan sistem untuk memastikan sistem tetap terjaga atau tetap berjalan secara optimal. Nah, pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan atau disepakati. Itu tadi keuntungan dari metode daur hidup. Kemudian di sini ada tahap perencanaan. Nah, di sini diagramnya itu yang pertama proposal TI untuk prioritas-prioritas e-bisnis. Pada tahap awal, perusahaan membuat proposal teknologi informasi yang menekankan pada prioritas-prioritas terkait e-bisnis. Ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan dan sasaran dari sisi teknologi yang akan mendukung strategi e-bisnis perusahaan. Kemudian lanjut ke kasus bisnis untuk e-bisnis atau investasi teknologi informasi. Nah, setelah proposal TI dibuat, dilakukan analisis kasus bisnis untuk melihat bagaimana investasi dalam teknologi informasi akan mendukung e-bisnis tersebut. Hal ini tujuannya untuk mengukur potensi manfaat bisnis dari penerapan teknologi dan memastikan bahwa investasi teknologi informasi tersebut mendukung tujuan bisnis. Selanjutnya ada perencanaan aplikasi e-bisnis, di sini pengembangan dan penyebarannya. Setelah analisis kasus bisnis, langkah berikutnya adalah merencanakan aplikasi e-bisnis yang spesifik, pengembangannya, serta penyebarannya. Ini termasuk proses desain dan implementasi aplikasi yang akan digunakan dalam aktivitas e-bisnis. Nah, tahap ini sangat penting katanya karena pada tahap ini permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci. Nah, tahap perencanaan mempersiapkan sistem e-bisnis ini meliputi memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci, merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan, mengestimasi total investasi yang akan disediakan, dan rencana aksi yang konkret. Kemudian, tahapan kedua ada tahap analisis. Tahap analisis ini terdiri dari tahap harus dilakukan seobjektif mungkin agar hasilnya tidak bias. Kemudian, untuk menganalisa dapat menggunakan 6 dimensi kelayakan menurut McLeod, yaitu kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional jadwal.
Kemudian yang ketiga ada faktor lain dalam menganalisa yaitu kelayakan organisasi, memilih kelompok bisnis, kemungkinan permodalan, tingkat kompetisi produk, lingkungan operasional sistem, dan sistem harga. Kemudian ada juga apabila diketemukan indikasi ketidaklayakan, maka cari penyebabnya. Selanjutnya susun langkah konkret. Tahapan selanjutnya ada tahap perencanaan. Tahap perancangan. Tahap perancangan ini merupakan fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem. Diharapkan lebih menuju sistem yang stabil dan fleksibel. Pada tahap perancangan, selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, perlu memperhatikan beberapa hal, yakni kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, dan kebutuhan teknis. Kemudian, yang keempat ada tahap penerapan. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujud nyatakan. Nah, implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer, tentunya ya. Kemudian, untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib agar setiap orang yang terlibat dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan SOP-nya. Untuk merealisasikan sistem pada tahap penerapan ini ditempuh beberapa metode antara lain penggunaan paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri atau insourcing, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti konsultan ataupun software house atau yang dinamakan outsourcing. Kemudian ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun atau dibuat. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar, sudah sesuai karakter, dan karakter yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. Jadi sistemnya itu sudah berjalan lancar. Evaluasi merupakan uji coba sistem yang berguna untuk memastikan sistem sudah berjalan dengan benar, memastikan sesuai karakteristik yang ditetapkan atau diinginkan, memastikan tidak terjadi kesalahan sampai ke penelusuran dan keterlibatan data. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perangkat keras. Di antaranya, yang pertama, kemampuan perangkat keras yang meliputi kecepatan proses dan distribusinya. Yang kedua, ada seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk pengoperasian dan perawatan sistem. Yang ketiga, kompatibilitas perangkat keras terhadap sistem-sistem yang terkait. Yang keempat, ada seberapa lama teknologi yang digunakan akan dapat bertahan. Kemudian, sejauh mana pilihan-pilihan terhadap komputer yang digunakan memperhatikan faktor-faktor ergonomik. Dan yang terakhir, ada tingkat kehandalan dan skalabilitas jaringan komputer yang dibangun sebagai infrastruktur sistem tersebut. Kemudian ada tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membackup, scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutahiran sistem atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum diketahui sebelumnya. Nah, ada juga nih kegagalan sistem informasi e-bisnis. Faktor-faktor penyebabnya yang pertama, sering orang memandang sistem informasi e-bisnis adalah paling utama dan penting, sementara melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, produk, dan respon layanan kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada antarmuka sistem informasi e-bisnis sering kurang interaktif, kurang komunikatif, dan kurang mudah digunakan oleh konsumen. Karena antarmuka sering dibangun berdasarkan selera pembuatnya, bukan kebutuhan konsumen, tapi yang bikinnya. Perubahan cara pandang, pola perbisnis dan sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global. Perusahaan dan pebisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, di sini ada kebutuhan sistem e-bisnis. Yang pertama harus efisien dan efektif. Kemudian
Tren masa depan, integrated dengan sistem yang lain, keamanan data, dan interaktif. Nah, yang pertama, efisien dan efektif. Artinya, sistem e-bisnis harus mampu mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi waktu dan biaya operasi, serta meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua ada tren masa depan. Sistem e-bisnis harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren bisnis di masa depan. Yang ketiga ada terintegrasi dengan sistem yang lain. Sistem e-bisnis harus bisa diintegrasikan dengan sistem lain, baik internal seperti ERP, CRM, maupun eksternal seperti aplikasi pihak ketiga, untuk memastikan data yang konsisten dan alur kerja yang mulus. Kemudian ada keamanan data. Nah, ini penting. Perlindungan data adalah prioritas utama dalam sistem e-bisnis. Ini mencakup perlindungan dari akses yang tidak sah, kebocoran data, ancaman dunia maya. Hal ini guna menjaga kepercayaan pelanggan dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima ada interaktif. Sistem yang dibuat harus interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna, baik internal maupun eksternal. Pengalaman pengguna yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk materi pertemuan dua ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.